Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Devitesa Putri dari kelas 1C Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Ade Hedriadi dengan mata kuliah pengantar literasi digital. Di sini saya akan membahas apa saja yang sudah saya pelajari dari awal pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6. Yang pertama, konsep dan pengertian internet. Internet adalah singkatan dari Interconnected Network, yaitu sistem jaringan kerja yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Internet memungkinkan perpindahan data antar komputer meski terpisah jarak yang jauh. Internet juga dapat digunakan sebagai sarana pertukaran informasi dari satu komputer ke komputer lain dengan waktu yang cepat, tanpa dibatasi oleh jarak fisik kedua komputer tersebut. Secara sederhana, internet dapat didefinisikan sebagai jaringan dari jaringan, atau network of network. Setiap komputer yang terhubung dengan jaringan dapat berkomunikasi dalam bentuk pertukaran data dan informasi. Hal ini dapat dilakukan dalam komunikasi dua arah secara langsung seketika itu juga atau real time. Semua orang mempunyai hak yang sama untuk mengakses internet dan tidak ada seorang pun yang menguasai internet. Oleh karena itu, internet merupakan sebuah dunia yang bebas dimasuki tanpa harus terikat pada peraturan-peraturan dan batas-batas wilayah teritorial negara tertentu. Internet merupakan sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia. Pada dasarnya, internet adalah kumpulan dua komputer atau lebih di seluruh dunia yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer. Internet dapat diibaratkan seperti jaring laba-laba yang menyelimuti bumi dan terdiri atas titik-titik not yang saling berhubungan. Not tersebut dapat berupa personal komputer, laptop, atau peralatan komunikasi seperti handphone dan PDA atau personal data assistant. Not tersebut dapat berfungsi sebagai pusat informasi atau sebagai pengguna yang mencari dan bertukar informasi melalui internet. Garis penghubung antar not disebut Internet backbone, yang berupa media transmisi seperti kabel, serat optik, maupun gelombang mikro atau microwave. Untuk dapat menghubungkan semua jenis, tipe, dan sistem komputer yang ada di seluruh dunia, internet harus memiliki standar yang memungkinkan komputer dapat saling berbicara satu sama lain dalam bahasa yang sama. TCP atau IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol menjadi standar utama jaringan internet yang dapat menyatukan bahasa dan kode berbagai komputer di dunia. Jumlah pengguna internet yang semakin hari semakin besar dan berkembang telah mewujudkan budaya internet. Kehadiran internet di tengah kehidupan kita sangatlah diperlukan. Dengan adanya internet, berbagai bentuk informasi dan komunikasi dapat diperoleh dan dilakukan dengan lebih mudah. Banyak orang yang menggunakan internet untuk bekerja di rumah. Para ilmuwan menggunakan internet untuk membantu mereka dalam penelitian. Internet telah membawa perubahan besar dalam banyak aspek kehidupan. Dari segi pendidikan, internet ibarat perpustakaan besar dan lengkap yang di dalamnya terdapat jutaan, bahkan miliaran informasi dalam bentuk teks, gambar, animasi, video, dan suara. Kita dapat melihat, mengambil, dan bahkan memiliki informasi tersebut kapan saja dan dari mana saja melalui internet. Internet dipandang sebagai dunia maya karena hampir seluruh aspek kehidupan yang ada di dunia nyata ada di internet, seperti bisnis, hiburan, olahraga, politik, dan lain sebagainya. Lalu ada sejarah internet. Internet pada awalnya merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun
1969 melalui proyek ARPA atau Advanced Research Project Agency yang memutuskan untuk mengadakan riset tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Mereka menghubungkan beberapa komputer berbasis Unix melalui saluran telepon dalam jarak yang jauh sehingga komputer tersebut dapat saling berkomunikasi. Dalam proyek ini, dirancang bagaimana bentuk jaringan, kehandalan, dan berapa besar data atau informasi yang dapat dipindahkan dari komputer satu ke komputer lain. Jaringan pertama yang dibangun menghubungkan 4 tempat, yaitu UCLA atau University of California, Los Angeles, UCSB atau University of California, Santa Barbara, University of Utah, dan SRI atau Stanford Research Institute. Hingga tahun 1972, jaringan ini telah menghubungkan lebih dari 20 komputer. ARPANET menjadi backbone net internet working untuk institusi pendidikan, penelitian, industri, dan kontraktor terutama yang berkaitan dengan jaringan militer. Seiring dengan kemajuan teknologi, kecepatan akses internet menjadi hal yang sangat penting. Semula, akses internet dengan kecepatan 56 kbps dianggap sudah cukup memadai. Namun, saat ini, kecepatan tersebut dianggap sangat lambat, terutama untuk mengirim atau menerima file-file multimedia yang berukuran besar. Jaringan tanpa kabel atau nirkabel berkembang dengan pesat, mulai dari teknologi Wi-Fi atau Wireless Fidelity, GPRS atau General Package Radio Service, hingga 3G atau Third Generation Technology sudah dapat kita nikmati saat ini. Jaringan tanpa kabel tersebut memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi dibandingkan dengan jaringan kabel. Lalu ada aplikasi internet. Internet sebenarnya mengacu kepada istilah untuk menyebut sebuah jaringan, bukannya suatu aplikasi tertentu. Karenanya, internet tidaklah memiliki manfaat apa-apa tanpa adanya aplikasi yang sesuai. Internet menyediakan beragam aplikasi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Setiap aplikasi berjalan di atas sebuah protokol tertentu. Istilah protokol di internet mengacu pada satu set aturan yang mengatur bagaimana sebuah aplikasi berkomunikasi dalam suatu jaringan. Sedangkan software, aplikasi yang berjalan di atas sebuah protokol disebut sebagai aplikasi klien. Melalui internet, kita dapat memperoleh data atau informasi dengan mudah dan cepat. Kita dapat berkomunikasi dengan orang di seluruh dunia dengan biaya yang relatif murah. Adapun kegiatan umum yang biasanya dilakukan dengan internet antara lain browsing atau surfing, searching, email, chatting, download, dan upload. Yang pertama ada browsing dan surfing. Browsing atau lebih dikenal dengan nama surfing adalah menjelajah di situs-situs internet yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau data. Informasi yang ada di internet pun bermacam-macam jenisnya, dapat berupa artikel, gambar, animasi, video, suara, dan lain sebagainya. Untuk melakukan browsing, kita memerlukan software atau browser atau peramban seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge, Vivaldi, Internet Explorer, Tor browser, Safari, Concurrent, Lynx, Midori, Aurora, Double, NetSurf, Maxstone, Dilo, SealMonkey, Kmeleon, Lobo, Cascas, Amaya, NetPositive, QNX, Voyager, Planet Web, Netscape, Lunascape, ataupun Vlog. Search yang berikutnya itu searching.
Searching adalah kegiatan mencari atau memperoleh informasi yang kita inginkan dengan bantuan mesin pencari atau search engine. Dengan mesin pencari, kita lebih mudah mendapatkan informasi yang kita cari meskipun kita tidak mengetahui alamat situsnya. Beberapa mesin pencari yang populer saat ini antara lain Google, AltaVista, All the Web, Baidu, Bing, All.com, Looksmart, Yandex, DuckDuckGo, Search Encrypt, Quant, Yahoo, Search, Wolfram Alpha, Startpage, Blogfile, Gibiru, Internet Archive, Wiki.com, CC Search, SlideShare, Twitter, Swisscove, Ecosia, Boardreader, dan Ask.com. Lalu ada email. Email adalah singkatan dari electronic mail, yang dalam bahasa Indonesia berarti surat elektronik. Seperti namanya, fungsinya juga sama dengan surat, yaitu digunakan untuk mengirimkan berita atau informasi. Hanya saja, email tidak memiliki bentuk fisik seperti kertas. Mulai dari proses penulisan hingga pengiriman dilakukan secara elektronik. Dengan menggunakan email, berita, informasi, gambar, atau data dapat sampai pada alamat tujuan dengan cepat, bahkan dalam hitungan detik. Jenis dan karakteristik dari email yaitu diantaranya pertama ada POP mail atau Post Office Protocol Mail. Ini merupakan sebuah sistem email yang bisa kita terima dari Internet Service Provider atau ISP yang kita gunakan. Kedua ada web mail atau web-based mail. Ini merupakan email yang berbasis halaman web. Kita bisa mengakses email ini menggunakan browser pada komputer di mana saja. Kita bisa mengirim ataupun menerima pesan dengan jaringan internet. Ketiga yaitu email forwarding, merupakan sebuah layanan email untuk mengirim ulang pesan yang masuk ke email yang tujuannya yang dapat kita kehendaki. Maksudnya jika ada email yang masuk dan kita ingin mengirimkan email tersebut kepada orang lain. Berikutnya, fungsi umum email, yaitu sebagai media komunikasi secara personal maupun secara umum. Media pengiriman yaitu baik dipakai untuk mengirim ataupun menerima suatu berkas atau file dengan berbagai ukuran dan media apapun. Media yang bisa kita kirim mendukung segala format. Media sosial yaitu untuk mendaftarkan akun media sosial membutuhkan email untuk alat berkomunikasi, dan tidak hanya akun media sosial saja seperti Facebook, Instagram, Twitter yang membutuhkan email. Akun online shop atau toko online pun membutuhkannya ketika ingin melakukan pendaftaran. Media informasi dari pusat informasi yang terdaftar untuk mendapatkan informasi dari media yang ditentukan. Media promosi dari akun online shop yang menggunakan email. Ternyata email juga bisa menjadi sarana promosi melalui toko online yang kita buat, mengaktifkan smartphone dan membuat website atau blog pribadi untuk melakukan registrasi. Lalu ada chatting. Chatting dapat diartikan mengobrol atau bercakap-cakap, yaitu salah satu cara untuk berkomunikasi antar pengguna internet melalui sebuah tempat pertemuan virtual atau maya. Setiap pengguna dapat saling bercakap-cakap secara langsung dengan cara mengetikkan pesan dan mengirimkannya dalam bentuk teks. Ada beberapa program aplikasi chatting yang cukup dikenal, antara lain MIRC, Yahoo Messenger, dan aplikasi chatting lainnya seperti Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Line, KakaoTalk, Brandly, Hangout, WeChat, Snapchat, Viber, Signal, IMO, Hago, Tantan, Tango, VK, Nerby, Badoo, OK, Amino, Camfrog, Yo, Kratos, Azar, dan Ipi.
Lalu berikutnya ada download dan upload. Download adalah proses mengambil file dari internet untuk disimpan di komputer kita. Sedangkan upload adalah proses mengirim file dari komputer kita ke internet. Selanjutnya ada World Wide Web atau biasa kita tahu namanya adalah WWW. WWW atau yang sering disebut sebagai web adalah merupakan aplikasi internet yang paling populer. Demikian populernya hingga banyak orang yang keliru mengidentikan web dengan internet. Secara teknis, web adalah sebuah sistem di mana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain yang tersimpan dalam sebuah internet web server dipresentasikan dalam bentuk hypertext. Informasi di web dalam bentuk teks umumnya ditulis dalam format HTML atau Hypertext Markup Language. Informasi lainnya disajikan dalam bentuk grafis dalam format GIF atau GIF, ada JPG dan PNG. Kalau dalam bentuk suara, formatnya ada AU dan WAV, dan objek multimedia lainnya seperti MIDI, Shockwave, QuickTime Movie, 3D World. Web dapat diakses oleh perangkat lunak web client yang secara populer disebut sebagai browser. Browser membaca halaman-halaman web yang tersimpan dalam web server melalui protokol yang disebut HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Sebagai dokumen hypertext, dokumen-dokumen di web dapat memiliki link dengan dokumen lain, baik yang tersimpan dalam web server yang sama maupun di web server lainnya. Link memudahkan para pengakses web berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya dan berkelana dari satu server ke server lainnya. Kegiatan penelusuran halaman web ini biasa diistilahkan sebagai browsing. Ada juga yang menyebutnya sebagai surfing atau berselancar seiring dengan semakin berkembangnya jaringan internet di seluruh dunia. Maka jumlah situs web yang tersedia juga semakin meningkat. Hingga saat ini, jumlah halaman web yang bisa diakses melalui internet telah mencapai angka miliaran. Untuk memudahkan penelusuran halaman web, terutama untuk menemukan halaman yang memuat topik-topik yang spesifik, maka para pengakses web dapat menggunakan suatu mesin pencari atau search engine. Penelusuran berdasarkan search engine dilakukan berdasarkan kata kunci atau keyword yang kemudian akan dicocokkan oleh search engine dengan basis data miliknya. Search engine yang sering digunakan adalah Google, https://www.google.com. Lalu ada perangkat lunak aplikasi. Software merupakan sebuah perangkat tak kasat mata yang dapat digunakan untuk mengoperasikan hardware pada komputer. Hardware pada sebuah perangkat komputer seperti monitor, mouse, keyboard, prosesor tidak dapat dijalankan tanpa adanya software yang dalam. Hal ini misalnya saja sistem operasi. Pada saat ini, software sangat mempengaruhi faktor keberhasilan dari sebuah perusahaan atau organisasi tertentu. Jika dilihat zaman dulu, pengembangan hardware sangat berpengaruh terhadap biaya pengembangan komputerisasi. Namun saat ini pun solusi yang paling baik adalah bagaimana cara mengurangi biaya dan memperbaiki kualitas solusi berbasis komputer. Perancangan software atau biasa disebut rekayasa perangkat lunak merupakan disiplin manajerial
dan teknis dalam pembuatan dan pemeliharaan produk software itu sendiri secara sistematis. Selain itu juga pengembangan dan modifikasi yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu dengan mempertimbangkan juga faktor biaya. Tujuan dalam perancangan software yaitu yang pertama memperbaiki kualitas software, yang kedua meningkatkan produktivitas, dan yang ketiga memuaskan teknisi pengembang software. Produk software itu sendiri merupakan software yang banyak digunakan oleh penggunanya yang bersifat universal, sehingga software dapat dikatakan suatu data yang diprogram oleh pengembangnya sedemikian rupa yang disimpan dalam bentuk digital secara tak kasat mata di dalam perangkat penyimpanan komputer. Software juga dapat dikatakan sebagai nyawa dari komputer. Tanpa software, komputer tidak dapat dioperasikan. Software dapat dianalogikan sebagai penghubung antara hardware dan penggunanya atau brainware, yang dapat menerjemahkan bahasa manusia menjadi bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer, atau dalam hal ini adalah bahasa pemrograman. Sehingga hardware dapat memahami instruksi yang akan dijalankan yang diperintahkan oleh pengguna atau brainware, karena telah diterjemahkan oleh software tersebut. Fungsi atau peranan software ada 8. Yang pertama, mengidentifikasi program komputer. Yang kedua, menyiapkan aplikasi program sehingga tata kerja seluruh perangkat komputer terkontrol dengan baik. Yang ketiga, ada mengatur dan membuat pekerjaan jadi lebih efisien. Mengatur proses input dan output perangkat komputer. Yang kelima, ada menyediakan, mengatur, serta memberikan instruksi terhadap hardware agar berjalan. Yang keenam, dengan baik sesuai keinginan brainware. Yang ketujuh, ada menjalankan perintah tertentu pada sebuah sistem komputer. Yang kedelapan, ada mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien dan maksimal. Software pada umumnya dikembangkan berdasarkan analisis kebutuhan, requirement analysis. Analisis kebutuhan merupakan tahapan dari suatu konseptualisasi yang mengharuskan analisis dan perancangan perangkat lunak untuk mengetahui secara pasti hal-hal yang menjadi kebutuhan dan harapan pengguna dari software yang akan dikembangkan tersebut, sehingga software yang telah dibuat akan menjadi software yang tepat guna dan dapat memuaskan kebutuhan penggunanya. Namun, sesuai dengan pengembangannya, software terbagi atas beberapa klasifikasi. Yang pertama, sistem operasi atau operating system. Yang kedua, ada program aplikasi atau application programs. Yang ketiga, ada bahasa pemrograman atau programming language. Dan yang keempat, ada program bantuan komputer atau utility. Selain itu, software juga dapat diaplikasikan ke berbagai situasi dan lingkungan tertentu, di mana serangkaian langkah proseduralnya telah didefinisikan. Cakupan dari berbagai software ini menunjukkan betapa luasnya pengembangan aplikasi yang dapat dilakukan, seperti yang pertama, perangkat lunak sistem merupakan kumpulan program yang ditulis dan dibuat untuk membantu kumpulan program lainnya. Banyak kasus area operasi perangkat lunak sistem ini ditandai dengan eratnya interaksi dengan perangkat keras komputer, penggunaan oleh banyak pemakai atau multi-user, operasi konkuren yang membutuhkan penjadwalan, berbagi pakai sumber daya dan pengaturan proses yang canggih, ada struktur data yang kompleks, dan interface eksternal yang bersifat ganda atau teks dan grafis. Yang kedua, ada perangkat lunak real-time, merupakan sekumpulan program yang memonitori berbagai kejadian di dunia nyata,
pada saat berlangsungnya suatu aktivitas tertentu. Elemen perangkat lunak real-time terdiri dari komponen pengumpul data yang mengumpulkan dan memformat informasi dari lingkungan eksternal. Komponen-komponen tersebut diharapkan mampu menganalisa untuk mentransformasi informasi saat dibutuhkan oleh sebuah aplikasi tertentu. Yang ketiga ada perangkat lunak bisnis, merupakan program pemrosesan informasi bisnis dengan area yang cukup luas saat ini, misalnya seperti payroll, account payable, inventory, dan lain sebagainya, di mana beberapa program aplikasi tersebut telah mengembangkan sistem informasi manajemen atau SIM yang dapat mengakses satu atau lebih database besar yang berisi sekumpulan informasi bisnis. Yang keempat ada perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan, merupakan program aplikasi yang biasanya ditandai dengan adanya penggunaan algoritma number crunching, biasanya dimanfaatkan dalam pengembangan perangkat lunak dengan cakupan untuk sistem astronomi sampai dengan vulkanologi, dari analisa otomotif sampai dengan dinamika orbit pesawat luar angkasa, dan dari bidang biologi molekuler sampai dengan pabrik yang sudah diotomatisasi. Yang kelima ada embedded software, merupakan program dengan produk pintar yang sudah populer di kalangan industri, di mana program ini dapat memberikan fungsi yang terbatas, juga esoterik, misalnya keypad control untuk mengontrol microwave, atau memberikan kemampuan kontrol dan fungsi yang memiliki peran penting. Contohnya fungsi digital pada sebuah mobil seperti alat kontrol bahan bakar, penampilan panel di dashboard mobil, sistem pengereman, dan lain sebagainya. Lalu yang keenam ada perangkat lunak komputer personal, merupakan salah satu perangkat lunak yang terus berkembang hingga saat ini karena berhubungan langsung dengan kebutuhan personal pengguna komputer. Misalnya saja program pengolahan data, spreadsheet, multimedia, manajemen database, aplikasi akuntansi, jaringan eksternal atau akses database. Dalam setiap pengembangannya, perangkat lunak tersebut dipengaruhi oleh waktu produksi dan jumlahnya, versi, variasi, juga teknologinya, mengalami perubahan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Selanjutnya yang ketujuh ada perangkat lunak kecerdasan buatan. Perangkat lunak kecerdasan buatan merupakan perangkat lunak yang biasanya juga disebut dengan istilah Artificial Intelligence atau AI. Program ini menggunakan algoritma non-numerik dalam penerapannya untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak dapat dilakukan perhitungan atau analisa secara langsung. Ruang lingkup atau area dari penerapan program ini lebih kepada sistem pakar, disebut juga dengan sistem berbasis pengetahuan. Selain itu juga ada jaringan syaraf tiruan, voice dan image recognition, game playing, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada perangkat lunak sistem operasi. Sistem operasi merupakan software yang berfungsi dalam pengoperasian komputer, juga menyediakan antarmuka atau interface dengan software lainnya, maupun dengan pengguna atau user interface. Sistem operasi merupakan penghubung antara manusia atau pengguna dengan hardware dan software lainnya yang akan digunakan. Contohnya MS-DOS, Unix, Linux, Solaris, FreeBSD,
Novel Operating System, MS Windows, Apple Macintosh, dan lain sebagainya. Masing-masing pengembangan sistem operasi memiliki perbedaan dalam lingkup atau platform operasi, jumlah pemakai, metode interaksi pemakai, bersifat open source atau closed source, dan lisensi penggunaannya. Contohnya saja Linux. Sistem operasi Linux merupakan pengembangan dari Unix yang pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds. Sistem operasi ini bersifat open source yang berarti dapat dikembangkan oleh semua orang dengan bebas. Linux memiliki banyak turunan pengembangannya yang biasa disebut distro Linux dengan banyak macamnya. Beberapa pengembangannya yaitu Debian, SUSE, Red Hat atau Fedora, Slackware, Ubuntu, Backtrack, CentOS, dan lain sebagainya. Selanjutnya, program aplikasi atau application program. Program aplikasi merupakan pengembangan software yang banyak dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan penggunanya secara spesifik. Misalnya dalam pengembangan program, pengolahan kata dan angka, mengelola lembar kerja, program presentasi, desain grafis, dan lain sebagainya. Program aplikasi ini dibuat berdasarkan kebutuhan pengguna tertentu agar dapat lebih produktif dalam membantu tugas-tugas tertentu. Program aplikasi yang terpasang dalam komputer merupakan software siap pakai yang akan berfungsi untuk membantu melaksanakan pekerjaan setiap penggunanya. Dalam satu perangkat komputer, program aplikasi yang dipakai disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Yang artinya setiap komputer pengguna pasti memiliki perbedaan dalam pemasangan software pendukung sesuai pekerjaan, profil atau style masing-masing pengguna. Ini adalah beberapa contoh pengembangan program aplikasi, di antaranya yang pertama ada word processing. Program aplikasi ini berfungsi untuk digunakan dalam menyunting naskah atau teks, merangkai kata dan angka menjadi sebuah kalimat yang tertata rapi dalam satu teks atau naskah. Contohnya Microsoft Word, Lotus ME Pro, WordPerfect, LaTeX Text, dan lain sebagainya. Yang kedua ada desktop publishing. Program aplikasi ini berfungsi dalam mengatur tata letakan cetakan pada sebuah naskah yang siap untuk dicetak. Contohnya Ventura Publisher, PageMaker, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada spreadsheet program. Program aplikasi ini berfungsi dalam mengatur dan mengelola data secara berkolom atau dalam bentuk tabel. Contohnya Microsoft Excel, Lotus Improv, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bahasa pemrograman atau programming language. Bahasa pemrograman merupakan program aplikasi yang digunakan untuk menerjemahkan baris-baris instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. Ada 3 level bahasa pemrograman, yaitu yang pertama ada bahasa tingkat rendah atau low level language. Bahasa ini biasa disebut juga bahasa mesin atau assembler, di mana pengkodean bahasanya hanya menggunakan kode angka
0, dan 1. Yang kedua, ada bahasa tingkat tinggi high level language. Bahasa ini termasuk bahasa yang mudah untuk dipahami dan mudah untuk dipelajari oleh pengguna komputer, dan biasanya menerapkan serapan bahasa menggunakan bahasa Inggris yang mudah diterjemahkan oleh manusia. Contohnya, Basic, Pascal, COBOL, Fortran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada bahasa generasi keempat atau 4GL. Bahasa pemrograman 4GL atau Fourth Generation Language merupakan bahasa pemrograman yang berbasis objek atau biasa disebut Object Oriented Programming atau OOP. Contohnya Visual Basic, Delphi, Visual C++, JavaScript, PHP, HTML, dan lain sebagainya. Berikutnya ada pencatatan keuangan berbasis text mode, desktop, web, mobile, AI. Yang pertama ada pencatatan keuangan berbasis teks atau text mode. Dapat dilakukan dengan cara sederhana, seperti menggunakan dokumen teks, spreadsheet, atau aplikasi sederhana yang mendukung input teks. Kita dapat membuat catatan harian, mingguan, atau bulanan tentang transaksi keuangan yang kita miliki dengan mencatat informasi seperti tanggal, deskripsi transaksi, jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran, dan saldo terkini. Sebagai alternatif, kita juga dapat menggunakan aplikasi pencatatan keuangan berbasis teks yang dirancang khusus untuk tujuan ini. Aplikasi semacam itu biasanya memungkinkan kita untuk membuat catatan keuangan dengan mudah, mengatur kategori, dan melacak perkembangan keuangan kita. Beberapa contoh aplikasi berbasis teks yang dapat digunakan termasuk Toast Finance, atau bahkan aplikasi sederhana seperti Google Docs atau Microsoft Excel yang sering kita gunakan biasanya. Yang kedua ada pencatatan keuangan berbasis desktop. Pencatatan keuangan berbasis desktop adalah proses mencatat, mengelola, dan melacak transaksi keuangan menggunakan perangkat lunak yang diinstal di komputer kita. Ada beberapa contoh perangkat lunak pencatatan keuangan berbasis desktop yang populer termasuk QuickBooks, Microsoft Excel, dan GNU Cash. Perangkat lunak ini biasanya memungkinkan kita untuk membuat daftar pendapatan, pengeluaran, neraca, dan laporan keuangan lainnya. Keuntungan utama dari penggunaan perangkat lunak desktop adalah kontrol yang lebih besar atas data keuangan kita dan kemampuan untuk bekerja offline. Namun, perangkat lunak berbasis cloud juga semakin populer karena kemudahan akses dari berbagai perangkat dan kolaborasi yang lebih mudah. Yang ketiga, ada pencatatan keuangan berbasis web. Pencatatan keuangan berbasis web adalah metode untuk mengelola dan mencatat transaksi keuangan secara online. Ada berbagai aplikasi dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk pencatatan keuangan berbasis web. Yang ketiga ada pencatatan keuangan berbasis web. Ini adalah metode untuk mengelola dan mencatat transaksi keuangan secara online.
Ada berbagai aplikasi dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk pencatatan keuangan berbasis web, termasuk QuickBooks Online, Xero, dan Zoho Books. Dengan menggunakan platform ini, kita dapat memantau pendapatan dan pengeluaran dan laporan keuangan secara real-time dari mana saja dengan koneksi internet. Ini memudahkan manajemen keuangan dan berbagi data keuangan dengan tim atau akuntansi kita lebih mudah. Yang keempat, ada pencatatan keuangan berbasis mobile. Adalah proses mencatat dan mengelola transaksi keuangan menggunakan perangkat seluler seperti smartphone atau tablet. Ini memungkinkan individu atau bisnis untuk mengatur keuangan mereka secara lebih efisien dan praktis. Pencatatan keuangan berbasis mobile memungkinkan pengguna untuk memiliki akses mudah dan cepat ke informasi keuangan mereka di ujung jari mereka dan membantu dalam mengambil keputusan yang lebih baik terkait keuangan pribadi atau bisnis. Yang kelima, ada pencatatan keuangan berbasis AI, melibatkan penggunaan teknologi kecerdasan buatan untuk secara otomatis mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menganalisis data keuangan. AI dapat memproses transaksi, mengidentifikasi pola, dan bahkan memberikan rekomendasi untuk pengambilan keputusan keuangan. Hal ini dapat mengurangi kesalahan manusiawi, meningkatkan efisiensi, dan memberikan wawasan yang lebih mendalam dalam pencatatan keuangan. Lalu materi berikutnya adalah perangkat input dan output. Perangkat input dan output adalah komponen penting dalam sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer atau input dan mengeluarkan hasil atau informasi dari komputer atau output. Yang pertama, kita akan membahas input. Perangkat input adalah komponen penting dalam sistem komputer yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Salah satu perangkat input yang umum digunakan adalah keyboard. Keyboard memiliki sejumlah tombol yang mewakili karakter dan perintah tertentu, memungkinkan pengguna untuk memasukkan data ke dalam komputer dengan sangat mudah. Selain keyboard, mouse juga merupakan perangkat input yang populer. Dengan menggunakan mouse, pengguna dapat menggerakkan kursor pada layar dan melakukan klik untuk memilih atau memanipulasi elemen-elemen di dalam komputer. Teknologi sensor pada mouse juga terus berkembang, menciptakan pengalaman pengguna yang lebih intuitif. Lalu ada scanner. Scanner adalah perangkat input lain yang berfungsi untuk mengubah gambar atau teks dari dokumen fisik menjadi data digital yang dapat diproses oleh komputer. Dengan adanya scanner, pengguna dapat dengan cepat mentransfer informasi dari kertas ke dalam format digital. Lalu ada webcam. Webcam juga termasuk perangkat input, memungkinkan pengguna untuk merekam atau mentransmisikan gambar dan video melalui komputer. Perangkat ini umumnya digunakan untuk konferensi video, panggilan video, atau aktivitas berbasis visual lainnya. Terakhir ada mikrofon. Mikrofon merupakan perangkat input audio yang memungkinkan pengguna untuk merekam suara atau berpartisipasi dalam komunikasi suara.
Penggunaan mikrofon umumnya terkait dengan aplikasi panggilan suara, rekaman audio, atau pengenalan suara untuk perintah suara pada komputer. Lalu kita akan membahas output. Output adalah hasil atau keluaran dari suatu proses atau perangkat. Dalam konteks komputasi, output seringkali merujuk pada informasi yang dihasilkan oleh program atau perangkat lunak setelah melakukan suatu operasi. Output dapat berupa teks, grafik, suara, atau bentuk lainnya tergantung pada tujuan dari program atau perangkat tersebut. Dalam pemrograman, output sering digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan atau informasi yang diinginkan oleh pengguna. Misalnya, program kalkulator dapat menghasilkan output berupa hasil penjumlahan atau pengurangan dua bilangan. Output juga dapat digunakan untuk memonitor status suatu proses atau memberikan umpan balik kepada pengguna, sehingga mereka dapat memahami apa yang sedang terjadi. Penting untuk memahami bahwa output tidak selalu bersifat visual. Dalam beberapa kasus, output dapat berupa data yang disimpan dalam file atau dikirim ke perangkat lain melalui jaringan. Misalnya, hasil pengolahan data dalam sebuah program dapat disimpan dalam file teks atau dikirim melalui protokol komunikasi untuk digunakan oleh program lain. Dalam dunia fisik, perangkat keras seperti printer juga menghasilkan output dengan mencetak dokumen atau gambar. Oleh karena itu, output mencakup berbagai bentuk hasil dari proses komputasi atau perangkat keras yang dapat memberikan informasi, hiburan, atau dukungan pada penggunanya. Materi berikutnya kita akan membahas perangkat media penyimpanan. Media penyimpanan adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data pada komputer. Salah satu jenis media penyimpanan yang umum digunakan adalah hard disk drive atau HDD. HDD bekerja dengan menggunakan piringan magnetis yang berputar untuk menyimpan data secara persisten. Selain HDD, solid state drive atau SSD juga populer karena kecepatan akses yang lebih tinggi dan keandalan yang lebih baik. Flash drive atau USB drive merupakan media penyimpanan portable yang praktis, menggunakan teknologi flash memori untuk menyimpan data. Selain itu, optical disk seperti CD, DVD, dan Blu-ray juga digunakan sebagai media penyimpanan. Mereka menggunakan cahaya laser untuk membaca dan menulis data pada permukaan optik. Cloud storage menjadi tren modern, memungkinkan pengguna menyimpan dan mengakses data secara online melalui internet. Tape drive, meskipun kurang umum digunakan, masih digunakan dalam lingkungan bisnis untuk keperluan backup data. Perangkat media penyimpanan memiliki kapasitas yang bervariasi, mulai dari beberapa gigabyte hingga beberapa terabyte. Pengguna memilih media penyimpanan berdasarkan kebutuhan penyimpanan dan kinerja yang diinginkan. Perkembangan teknologi terus meningkatkan kapasitas dan kecepatan media penyimpanan, menjadikannya integral dalam pengoperasian komputer dan perangkat elektronik modern. Materi selanjutnya ada perkembangan CPU komputer. Perkembangan CPU untuk komputer memang sangatlah pesat seperti pada evolusi komputer. Pertama Abacus, kedua ada Napier-Bones, yang ketiga ada Leibniz wheel, yang keempat ada Jacquard-Loom, yang kelima ada Pascaline, yang keenam ada difference dan analytic engine, yang ketujuh ada consensus machine, yang ke-8 ada Mark I. Evolusi komponen CPU atau Central Processing Unit
telah melibatkan perubahan signifikan dalam penggunaan transistor dan tabung vakum. Inilah perkembangan utamanya. Yang pertama adalah tabung vakum. Era awal komputer pada tahun 1940-an menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama dalam CPU. Tabung vakum adalah perangkat elektronik berukuran besar yang digunakan untuk menguatkan sinyal listrik. Mereka besar, mahal, dan memerlukan daya yang signifikan. Contoh terkenal adalah komputer ENIAC yang menggunakan ribuan tabung vakum. Yang kedua adalah transistor. Perkembangan terbesar dalam evolusi CPU adalah penggantian tabung vakum dengan transistor pada akhir tahun 1940-an dan awal tahun 1950-an. Transistor adalah perangkat setengah konduktor yang jauh lebih kecil, lebih efisien, dan tahan lama dibandingkan tabung vakum. Mereka juga memungkinkan komputer menjadi lebih kecil dan lebih cepat. Perkembangan ini memunculkan era komputer generasi kedua. Lalu ada integrated circuit atau IC dan microchip. Terobosan berikutnya adalah penggabungan banyak transistor ke dalam satu chip silikon yang dikenal sebagai integrated circuit IC atau microchip. Ini memungkinkan pembuatan CPU yang semakin kecil, lebih efisien, dan lebih kuat. CPU modern yang kita gunakan saat ini terdiri dari miliaran transistor yang terintegrasi ke dalam microchip. Evolusi ini menggambarkan pergeseran dari komponen fisik besar seperti tabung vakum menuju teknologi semikonduktor yang lebih kecil dan canggih, yang memungkinkan perkembangan komputer yang pesat dan perangkat elektronik lainnya. Baik, nah itu adalah materi yang bisa saya sampaikan. Dalam mengerjakan tugas yang Bapak Ade berikan, saya menggunakan internet untuk mencarinya. Contohnya ChatGPT, karena ChatGPT memberikan informasi dan penjelasan tentang berbagai topik yang dapat membantu dalam penelitian atau pengerjaan tugas akademik dan membantu dalam menemukan ide atau inspirasi untuk tugas saya seperti penulisan esai, presentasi, atau proyek kreatif. Terima kasih sudah menonton. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.